Manusia sering hidup dengan keyakinan bahwa dirinya memegang kendali atas hidupnya sendiri. Kita menyusun rencana dengan penuh perhitungan, menetapkan target, memikirkan masa depan dengan segala kemungkinan yang menurut logika kita paling masuk akal. Manusia sering hidup dengan keyakinan bahwa dirinya memegang kendali atas hidupnya sendiri. Kita menyusun rencana dengan penuh perhitungan, menetapkan target, memikirkan masa depan dengan segala kemungkinan yang menurut logika kita paling masuk akal. Namun semakin jauh kita berjalan, semakin sering pula kita dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua berjalan sesuai keinginan. Ada jalan yang tiba-tiba tertutup, ada harapan yang runtuh tanpa aba-aba, dan ada doa yang terasa menggantung di langit tanpa jawaban. Disitulah sebenarnya Allah sedang mengajarkan satu kebenaran agung yang sering diabaikan manusia, bahwa hanya Allah pemilik kendali sejati atas hidup ini. Video ini bukan untuk melemahkan semangat, bukan pula untuk mematikan usaha, tetapi untuk meluruskan hati, agar tidak sombong saat berhasil dan tidak hancur saat gagal. Karena ketika manusia memahami bahwa kendali mutlak bukan di tangannya, maka ia akan belajar berjalan dengan tawakal, berjuang dengan ikhlas, dan menerima takdir dengan hati yang lapang. Dalam setiap tarikan napas yang kita hirup, sebenarnya ada kuasa Allah yang bekerja tanpa kita sadari. Jantung berdetak tanpa kita perintah, udara masuk tanpa kita bayar, dan hidup terus berjalan meski kita sering lalai bersyukur. Manusia sering mengira bahwa hidupnya berjalan karena kepintarannya, kerja kerasnya, atau strateginya yang rapi. Padahal semua itu tidak akan bernilai apapun jika Allah mencabut izinnya. Disinilah letak kekeliruan terbesar manusia, yaitu ketika merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya, padahal hakikatnya kita hanya diberi kesempatan sementara untuk berusaha di bawah pengawasan dan ketentuan Allah yang Maha Mengatur. Ketika rencana gagal, hati seringkali memberontak dan bertanya, "Mengapa harus aku?" Tanpa menyadari bahwa kegagalan bukan selalu tanda keburukan. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari jalan yang terlihat indah di mata manusia, tetapi berbahaya bagi iman dan masa depan kita. Allah mengetahui akibat jangka panjang dari setiap keputusan, sementara manusia hanya melihat sejauh pandangan matanya. Maka, ketika Allah mengambil alih kendali dan mengubah arah hidup kita, itu bukan karena Dia ingin menyusahkan, melainkan karena Dia Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Ada saatnya manusia berdoa dengan air mata, berharap Allah segera mengabulkan keinginannya, namun waktu terus berjalan tanpa jawaban yang terlihat. Padahal dalam diam, Allah sedang mengatur banyak hal sekaligus, menguatkan hati, membersihkan niat, dan menyiapkan waktu yang paling tepat. Jika semua doa dikabulkan sesuai keinginan manusia, niscaya banyak jiwa yang rusak karena menerima sesuatu sebelum siap memikul tanggung jawabnya. Penundaan dari Allah bukanlah bentuk penolakan, melainkan bukti bahwa kendali Nia bekerja dengan penuh kebijaksanaan. Manusia sering ingin hidup tanpa kesulitan, padahal justru disitulah iman diuji dan dikuatkan. Allah mengendalikan ujian sesuai kadar kemampuan hambanya, tidak pernah berlebihan dan tidak pernah salah sasaran. Setiap beban yang terasa berat sejatinya adalah undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Karena di saat itulah manusia sadar bahwa dirinya lemah dan sangat membutuhkan pertolongannya. Jika hidup selalu mudah, manusia akan lupa bersujud dan merasa cukup dengan dirinya sendiri. Allah juga mengendalikan rezeki dengan cara yang sering tidak dipahami manusia. Ada yang bekerja keras namun hasilnya terasa sempit. Ada pula yang rezekinya mengalir dari arah yang tak disangka-sangka. Semua itu bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih kuat, tetapi tentang siapa yang Allah kehendaki untuk menerima kecukupan dan keberkahan. Karena rezeki bukan sekadar angka, melainkan rasa cukup, ketenangan, dan kemampuan untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Dalam kehidupan, tidak semua yang kita cintai akan tetap bersama kita, dan tidak semua yang pergi berarti membawa keburukan.
Allah mengendalikan pertemuan dan perpisahan agar hati manusia tidak menggantung pada makhluk. Ada orang yang Allah hadirkan hanya sebagai pelajaran, bukan sebagai tujuan. Ketika perpisahan terjadi, itu bukan berarti Allah kejam, melainkan karena Dia ingin hati kita kembali bergantung hanya kepadanya. Saat hidup terasa tidak adil dan doa seakan tak kunjung dijawab, banyak manusia yang mulai meragukan kasih sayang Allah. Padahal Allah tidak pernah lalai, tidak pernah tertidur, dan tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Keadilan Allah tidak selalu tampak sekarang, karena sebagian balasan dan hikmah disimpan untuk waktu yang lebih tepat, bahkan hingga hari akhir. Memahami kendali Allah berarti percaya bahwa tidak ada satupun peristiwa yang sia-sia. Allah mengendalikan hati manusia, sesuatu yang tidak bisa diatur oleh siapapun selain Dia. Rasa cinta bisa Allah tanamkan tanpa sebab, dan rasa benci bisa Allah cabut tanpa alasan yang terlihat. Karena itu, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada manusia, sebab hati manusia berada dalam genggaman Allah. Jika Allah berkehendak, Dia bisa mengubah segalanya hanya dalam 1 detik. Ketika manusia terlalu sibuk mengendalikan hidupnya sendiri, ia sering lupa untuk mendengarkan arah dari Allah. Kesibukan dunia membuat hati keras dan doa terasa hampa. Padahal saat manusia berhenti sejenak, menundukkan kepala dan berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Disitulah pintu ketenangan mulai terbuka. Berserah bukan berarti menyerah, melainkan mengakui keterbatasan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Memahami bahwa hanya Allah pemilik kendali akan mengubah cara pandang manusia terhadap hidup. Keberhasilan tidak lagi membuatnya sombong, dan kegagalan tidak lagi membuatnya hancur. Semua diterima sebagai bagian dari perjalanan iman yang sedang dibentuk. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa besar kendali yang kita miliki, tetapi seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah yang mengendalikan segalanya. Dalam perjalanan hidup, ada masa ketika manusia merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Namun, hasil yang datang justru jauh dari harapan. Di titik itu, hati mulai lelah dan pikiran dipenuhi tanda tanya. Namun sesungguhnya, Allah sedang mengajarkan bahwa usaha manusia hanyalah sebab, bukan penentu. Kendali tetap berada di tangan Allah agar manusia tidak terjebak pada keyakinan palsu bahwa keberhasilan adalah hasil murni dari kecerdasannya. Dengan cara itulah Allah menjaga hati agar tetap rendah dan tidak melupakannya. Allah sering menutup satu jalan dengan sangat rapat, bukan karena Dia membenci hambanya, tetapi karena Dia mengetahui bahaya yang tersembunyi di balik jalan tersebut. Manusia hanya melihat kenikmatan sesaat, sementara Allah melihat dampak jangka panjang terhadap iman dan akhir hidup seseorang. Ketika pintu tertutup dan usaha terasa sia-sia, itu adalah isyarat agar hati berhenti memaksa dan mulai percaya bahwa kendali Allah selalu bekerja demi kebaikan hambanya. Ada saat di mana manusia merasa doanya lebih sering diiringi air mata daripada senyuman. Namun Allah tidak pernah menutup telinganya dari rintihan hamba. Setiap doa dicatat, setiap kesabaran dihitung, dan setiap luka diperhatikan. Jika Allah belum mengabulkan, itu bukan karena doa tersebut kecil, melainkan karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan, sesuai dengan waktu dan kondisi yang paling tepat. Allah mengendalikan waktu dengan sempurna, sementara manusia selalu merasa dikejar oleh waktu. Kita ingin segalanya cepat, hasil segera terlihat, dan masalah cepat berakhir. Padahal Allah tahu bahwa tergesa-gesa sering membawa penyesalan. Dengan mengendalikan waktu, Allah mendidik manusia untuk sabar, belajar menikmati proses, dan memahami bahwa pertumbuhan iman tidak pernah instan, melainkan lahir dari penantian yang panjang. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya, seringkali ia mengira hidupnya telah berakhir. Namun, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Bisa jadi apa yang hilang itu adalah penghalang antara dirinya dan kedekatan dengan Allah. Dengan kehilangan, hati menjadi lebih lembut, doa menjadi lebih jujur,
dan sujud menjadi lebih lama. Di sanalah Allah menunjukkan bahwa kendalinya selalu mengarah pada perbaikan jiwa. Allah tidak hanya mengendalikan kejadian besar, tetapi juga hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Pertemuan singkat, percakapan sederhana, bahkan satu kalimat yang menyentuh hati bisa menjadi titik balik hidup seseorang. Semua itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari skenario ilahi yang disusun dengan detail sempurna untuk membawa hamba-Nya menuju jalan yang telah ditetapkan. Saat manusia merasa sendirian dan tidak memiliki tempat bersandar, sebenarnya Allah sedang mendekatkan diri lebih dekat dari sebelumnya. Kesendirian bukan selalu hukuman, melainkan kesempatan untuk mendengar suara hati dan bisikan iman. Di saat dunia terasa menjauh, Allah ingin menjadi satu-satunya tempat bergantung, agar manusia merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selainnya. Banyak orang takut akan masa depan karena merasa tidak memiliki kendali atas apa yang akan terjadi. Padahal ketakutan itu lahir karena lupa bahwa masa depan berada dalam genggaman Allah yang Maha Pengasih. Jika Allah yang mengatur, maka tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa tujuan. Mempercayakan masa depan kepada Allah berarti melepaskan kecemasan dan menggantinya dengan harapan yang disertai doa. Allah mengendalikan kekuatan dan kelemahan manusia dengan sangat adil. Ada masa di mana kita merasa kuat, dan ada masa di mana kita merasa rapuh. Kelemahan bukanlah aib, melainkan pengingat bahwa kita bukan Tuhan. Dengan merasa lemah, manusia belajar untuk berdoa lebih sungguh-sungguh dan menyadari bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Allah. Ketika hati mulai memahami bahwa hanya Allah pemilik kendali, perlahan hidup terasa lebih ringan. Beban tidak lagi sepenuhnya dipikul sendiri, dan kegelisahan tidak lagi menguasai pikiran. Manusia tetap berusaha, tetap berjalan, namun hatinya tenang karena tahu bahwa hasil akhirnya telah ditentukan oleh Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Penyayang. Ada saat dalam hidup ketika manusia merasa langkahnya tertahan, seolah-olah semua jalan di depannya tertutup dan tidak ada satupun yang terbuka. Dalam keadaan seperti itu, hati sering diliputi kegelisahan dan pikiran dipenuhi prasangka buruk terhadap takdir. Padahal sesungguhnya Allah sedang mengendalikan langkah agar manusia berhenti berlari dan mulai merenung. Penahanan ini bukan tanpa tujuan, melainkan agar hamba-Nya tidak masuk ke jalan yang belum siap ia tempuh, serta agar ia belajar bahwa diam pun bisa menjadi bagian dari perjalanan yang Allah tetapkan. Allah tidak pernah menunda sesuatu tanpa alasan yang sempurna. Penundaan seringkali menjadi cara Allah membersihkan niat, memurnikan tujuan, dan mengajarkan kesabaran yang sejati. Ketika manusia terlalu ingin menggapai sesuatu, keinginannya bisa berubah menjadi ambisi yang melupakan Allah. Dengan menunda, Allah mengingatkan bahwa kendali bukan milik manusia, dan bahwa segala sesuatu hanya akan indah jika datang pada waktu yang telah ditentukan olehnya. Dalam hidup, manusia sering membandingkan jalannya dengan jalan orang lain, merasa tertinggal, merasa kurang, dan merasa tidak seberuntung yang lain. Namun Allah tidak pernah menulis dua takdir yang sama persis. Setiap hamba memiliki jalannya sendiri, dengan ujian, kecepatan, dan tujuan yang berbeda. Ketika Allah mengendalikan hidup seseorang, Dia melakukannya sesuai dengan kapasitas iman dan kekuatan jiwa hamba tersebut, bukan berdasarkan standar manusia lain. Allah mengendalikan kebahagiaan dengan cara yang tidak selalu sesuai dengan logika manusia. Ada orang yang terlihat sederhana hidupnya, namun hatinya penuh syukur dan tenang. Ada pula yang tampak berhasil secara duniawi, tetapi jiwanya gelisah dan lelah. Semua itu menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hasil dari kepemilikan, melainkan dari kedekatan dengan Allah yang menguasai hati dan perasaan manusia. Ketika seseorang terlalu menggenggam dunia, Allah terkadang mengguncangnya agar ia belajar melepaskan. Kehilangan, kegagalan, dan perubahan mendadak sering menjadi cara Allah memutus ketergantungan hati dari sesuatu selainnya. Bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Dia ingin menyelamatkan hati agar tidak tersesat dalam cinta yang berlebihan kepada dunia yang fana. Allah mengendalikan arah hidup bukan hanya melalui peristiwa besar,
tetapi juga melalui kegagalan kecil yang berulang. Kegagalan demi kegagalan bukan tanda bahwa seseorang tidak mampu, melainkan bahwa Allah sedang mengarahkan ulang langkahnya. Dengan kegagalan, manusia belajar rendah hati, belajar bangkit, dan belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal hasil, tetapi tentang bagaimana ia tetap menjaga iman dalam setiap keadaan. Saat doa terasa berat dan lidah seakan sulit mengucapkan harapan, jangan mengira Allah jauh. Justru di saat itulah Allah paling dekat, mendengar suara hati yang bahkan tidak terucap. Allah mengendalikan hubungan antara hamba dan doa, agar manusia belajar bahwa berdoa bukan hanya soal meminta, tetapi tentang menyandarkan diri sepenuhnya kepadanya dalam segala keadaan. Allah mengetahui kapan harus memberi kelapangan dan kapan harus memberi kesempitan. Kelapangan menguji rasa syukur, sementara kesempitan menguji kesabaran. Keduanya adalah bentuk kendali Allah yang seimbang, agar iman tidak mati oleh kenyamanan dan tidak hancur oleh kesulitan. Dalam setiap kondisi, Allah selalu menyediakan jalan kembali bagi hambanya yang mau mendekat. Tidak ada satupun kejadian dalam hidup yang terjadi secara acak. Setiap air mata, setiap senyuman, setiap pertemuan, dan setiap perpisahan telah berada dalam catatan Allah jauh sebelum manusia menyadarinya. Memahami hal ini membuat hati lebih tenang, karena apapun yang terjadi bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari rencana besar yang Allah susun dengan penuh hikmah. Ketika manusia benar-benar menerima bahwa hanya Allah pemilik kendali, maka ia tidak lagi sibuk memprotes takdir, melainkan sibuk memperbaiki diri. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang melawan ketetapan Allah, tetapi tentang berjalan di dalamnya dengan iman, kesabaran, dan keikhlasan. Disitulah hati menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Dalam hidup, seringkali manusia merasa telah berada di jalur yang benar, namun kenyataan justru membawa ke arah yang tidak pernah ia rencanakan. Pada titik itu, Allah sedang menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu identik dengan kenyamanan. Kendali Allah bekerja untuk membawa hambanya menuju keselamatan iman, bukan sekadar kesenangan sesaat. Jalan yang terasa berat bisa jadi adalah jalan yang paling lurus, sementara jalan yang terlihat mudah bisa menyimpan bahaya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Allah mengendalikan rasa takut dan harap dalam hati manusia agar hidup tetap seimbang. Jika manusia terlalu percaya diri, Allah hadirkan rasa takut agar ia tidak melampaui batas. Jika manusia terlalu putus asa, Allah hadirkan harapan agar ia kembali bangkit. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah, karena tanpa keseimbangan tersebut, manusia bisa tersesat dalam kesombongan atau tenggelam dalam keputusasaan. Ada masa ketika manusia merasa doanya tidak lagi sekuat dulu, ibadah terasa hambar, dan hati terasa jauh. Namun kondisi ini pun berada dalam kendali Allah. Allah membiarkan kekosongan itu hadir agar manusia merindukan kembali manisnya iman. Kerinduan itulah yang mendorong seseorang untuk kembali bersujud dengan hati yang lebih jujur dan lebih dalam daripada sebelumnya. Allah mengendalikan hasil dari setiap usaha manusia dengan keadilan yang sempurna. Ada yang hasilnya tampak di dunia, dan ada yang disimpan sebagai pahala di akhirat. Tidak semua kebaikan harus dibalas di dunia, karena jika semua balasan habis di sini, maka apa yang tersisa untuk kehidupan yang kekal? Allah Maha mengetahui di mana balasan itu paling pantas diberikan. Ketika manusia mulai memahami bahwa kendali Allah selalu hadir dalam setiap detail hidupnya, ia akan berhenti menyalahkan keadaan. Ia menyadari bahwa setiap kejadian adalah sarana pembelajaran. Luka mengajarkan keikhlasan, kehilangan mengajarkan ketergantungan kepada Allah, dan kebahagiaan mengajarkan rasa syukur yang tulus. Semua itu membentuk jiwa yang lebih dewasa dan matang dalam iman. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan ketika manusia merasa sangat jauh darinya. Rasa jauh itu seringkali muncul karena manusia terlalu sibuk mengendalikan hidupnya sendiri. Saat manusia berhenti, menunduk, dan kembali menyerahkan kendali kepada Allah, disitulah ia akan merasakan kehadirannya yang menenangkan
dan menguatkan. Setiap manusia memiliki waktu jatuh dan bangkit yang berbeda, dan semua itu berada dalam kendali Allah. Jangan iri pada kebangkitan orang lain, dan jangan putus asa dengan keterlambatan diri sendiri. Allah tidak pernah terlambat, dan Dia tidak pernah terburu-buru. Semua berjalan sesuai takaran yang paling tepat bagi setiap hamba. Allah mengendalikan akhir dari setiap perjalanan hidup. Tidak ada yang tahu bagaimana Ia akan mengakhiri hidupnya, kecuali Allah. Karena itu, yang paling penting bukan seberapa tinggi kita melangkah, tetapi bagaimana kita menjaga iman di setiap langkah. Serahkan akhir hidup kepada Allah, dan sibukkan diri memperbaiki hari ini dengan amal yang ikhlas. Ketika hati benar-benar percaya bahwa hanya Allah pemilik kendali, rasa cemas akan masa depan perlahan memudar. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati yakin bahwa apapun yang terjadi berada dalam pengawasan Allah yang Maha Pengasih. Keyakinan inilah yang melahirkan ketenangan, bahkan di tengah badai kehidupan. Hidup ini akan membawa kita pada satu kesimpulan yang sederhana, namun sangat dalam. Kita bukan pemilik apapun, bahkan atas diri kita sendiri. Semua yang datang adalah titipan, dan semua yang pergi adalah panggilan. Hanya Allah yang tetap, hanya Allah yang berkuasa, dan hanya Allah pemilik kendali atas hidup, mati, susah, senang, serta akhir perjalanan setiap hamba. Jika hari ini hidup terasa berat, jika rencana tidak berjalan sesuai keinginan, dan jika doa terasa lama terjawab, ingatlah satu hal ini dengan penuh keyakinan. Allah tidak pernah kehilangan kendali. Justru saat manusia merasa paling lemah, disitulah Allah paling kuat bekerja. Serahkan kegelisahanmu kepadanya, lanjutkan ikhtiarmu dengan jujur, dan tenangkan hatimu dengan tawakal. Karena tidak ada tempat bersandar yang lebih aman, tidak ada rencana yang lebih sempurna, dan tidak ada kendali yang lebih adil selain kendali Allah. Dan ketika kita akhirnya kembali kepadanya, kita akan mengerti bahwa semua yang terjadi, seberat apapun rasanya, adalah bagian dari kasih sayangnya yang paling indah.